germ cell ya? Yes, primordial germ cell. Germ cell. Nah, si primordial germ cell ini dioksek ya. Dioksek dia nanti akan melalui proses mitosis. Mitosis nanti dia akan terbentuklah si oogonium. Nah, oogonium ini dia akan melakukan mitosis lagi sehingga terbentuk yang namanya primary oocyte. Ya, primary oocyte ini masih sama jumlahnya sama yang oogonium masih sama si PGC yaitu 46 ya. Oke, sip. Nanti dia akan si primary oocyte ini akan tetap berada di fase prophase prophase 1 ya. Prophase 1 di meiosis 1 ya. Dia akan akan tetap aja di fase itu sampai mulai puberti ya. Jadi sebelum seorang itu pubertas si selnya itu berada pada oosit primer yang dia terus berada di prophase 1 ya. Prophase 1 itu di meiosis 1 ya. Gitu. Lebih tepatnya itu di diploten, di fase diploten tadi ya. Diploten tadi terbentuk apa? Kias mata ya di situ. Di fase diploten dia stay sampai mulai pubertas ya. Oke, terus setelah seorang itu pubertas ya, jadi dari si 20 primordial follicle ya, primordial follicle tuh yang dari sebelum lahir sampai sebelum seorang itu pubertas, namanya masih primordial follicle ya. Nanti kalau dia udah pubertas, si primordial follicle ini dia akan matang menjadi primary follicle. Nanti dijelaskan ya struktur-strukturnya dari setiap follicle-nya. Jadi dari 20 primordial follicle ini hanya sekitar 20 primordial follicle yang dia akan matang menjadi primary follicle setiap bulan. Setiap bulan itu sesuai dengan siklus menstruasinya ya. Gitu. Oke. Ya. Maaf dok, aku boleh izin record juga nggak dok? Sorry kalau misalnya di Ingenio belum dijelasin kayak gimana. Kalau di Ingenio nggak boleh record. Jadi nanti yang aku record ini adalah untuk kepentingan kepentingan bukan administrasi ya. Apa namanya? Kepentingan yang aku harus kirimkan ke Ingenio dan mohon maaf bukan untuk diberikan ke kalian gitu. Jadi kalau selama ada yang mau saat aku menerangkan ada yang bingung langsung cut langsung kayak ini gimana kak kayak gitu, boleh juga sambil nulis sambil mencatat gitu. Oke dok, nggak apa-apa dok, makasih dok. Ini kan materinya rada-rada mind blowing ya. Kalian udah bisa download belum ya si materi yang ini? Karena belum, baru bisa. Oke. Sip. Udah kebuka kan ya berarti di kalian kalau kalian mau nulis-nulis gitu nyoret-nyoret aman. Oke. Gitu ya. Mana tadi? Oke, sampai di fase pubertas. Nah, setiap siklus menstruasi ini nanti si primary oocyte akan dengan adanya dari LH nanti untuk penjelasan dari hormon-hormon ya, hormon HPO aksis itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Pokoknya intinya kalau misalnya ada surge itu tiba-tiba peningkatan dari si hormon LH ini, si primary oocyte akan menyelesaikan si meiosis 1. Kan tadi tertahan ya di fase yang ini ya. Jadi tertahan dia di prophase 1. Apabila ada surging dari LH, peningkatan dari LH, dia akan menyelesaikan si primary oocyte ini akan menyelesaikan fase meiosis 1-nya. Sehingga terbentuklah yang namanya secondary oocyte. Gitu. Jadi hanya dari tadi 20 ya, dari 20 primordial follicle menjadi primary follicle, nanti itu dari primary follicle hanya dapat satu secondary follicle yang matur menjadi namanya vesicular follicle. Nih, vesicular follicle. Atau namanya antral follicle nanti di
slide selanjutnya ya. Nah, tapi untuk si secondary oocyte ini dia nanti akan rest tetap di fase metaphase 2. Ya. Ya. Nah, karena selesai proses meiosis, nanti dia akan terbentuk 123 maksudnya 2 sel, yang satu isinya kromosom 23 kromosom yang disebut sebagai secondary oocyte, satu lagi 23 kromosom yang disebut sebagai first polar body pertama. Nah, polar body pertama ini dia juga bisa melalui proses meiosis 2 menjadi polar body yang sama-sama 23 kromosom. Tapi sebagian besar nanti dia ujung-ujungnya juga akan degradasi. Gitu. Nah, nanti juga dia akan degradasi. Gitu ya. Nah, si secondary oocyte ini nanti dia akan mengalami proses ovulasi. Ya, ovulasi itu keluarnya si oocyte dari ovarium ya. Jadi keluar dia proses ovulasi ya. Kalau terjadi fertilisasi, baru akan dilanjutkan si fase meiosis 2-nya. Kalau tidak terjadi ovulasi, ya udah berarti tidak lanjut fase meiosis 2-nya. Gitu. Kalau misalnya terjadi fertilisasi, akan dilanjutkan, dibereskan fase meiosis 2-nya, barulah nanti dihasilkan ini ya, ovum, sama satu lagi second polar body. Gitu. Jadi kalau tidak terjadi fertilisasi, kita ada Afif yang enggak kita. Jadi kalau misalnya setiap menstruasi, nanti yang dihasilkannya itu hanya yang ini, yang secondary oocyte aja gitu, sama satu polar body. Tapi kalau misalnya terjadi fertilisasi, baru nanti yang dihasilkan adalah si ovum ini yang selesai dia membereskan fase meiosis 2 gitu. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Aman, oke. Sip. Selanjutnya ini kita belajar mengenai pematangan folikel. Ini juga nanti akan disinggung sih saat menjelaskan siklus menstruasi. Oke, jadi yang awal itu adalah namanya primordial follicle ya. Primordial follicle tadi ya, yang before birth sampai nyampe ke puberti. Di mana si primordial follicle ini dia hanya si oosit primer yang dikelilingi sama selapis sel kuboidal, namanya sel granulosa. Gitu. Nanti terus si sel follicle ini dia akan terus berproliferasi, terus membentuk semakin lapisannya semakin banyak nih si sel granulosanya. Gitu. Terus nanti tuh di antara si sel granulosa sama si oositnya ada namanya zona pellucida. Zona pellucida ini dia merupakan lapisan glikoprotein yang dia diperlukan untuk penempelan sperma dan fertilisasi. Nanti dijelaskan ya di bagian fertilisasi kepentingannya apa. Oke, ini namanya adalah primary follicle ya. Primary follicle nanti jadi ada juga bagian stroma ya, sel stroma yang ada di luar dari primary follicle ini dia akan berdiferensiasi, nanti membentuk namanya TK sel. TK sel itu ada TK eksterna sama TK interna. TK eksterna itu dia terdiri dari fibroblast sama otot polos. Kalau misalnya TK interna itu dia terdiri dari jaringan endokrin. Nanti dia bisa menghasilkan hormon steroid. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, seiring dengan perkembangan, selanjutnya nanti akan terbentuk namanya antrum. Antrum itu adalah ruangan di antara lapisan granulosa. Karena selnya ini dia menghasilkan si follicular fluid. Jadi nanti akumulasi akan membentuk kavitas nih, si cavity ini. Ini yang namanya antrum. Nah, antrum ini asalnya kayak misah-misah gini, nanti bergabunglah dia menjadi satu. Nih, satu antrum ya. Nih, satu antrum. Itulah namanya disebut sebagai antral follicle.
Ya kan tadi ada dua ya jenis selnya, ada sel TK sama sel granulosa. Kalau si sel TK, lebih tepatnya tadi TK interna ya, dia dengan pengaruh dari LH, dia akan merubah si kolesterol menjadi pregnolenon. Pregnolenon ini nanti dia akan berubah menjadi dihidroesteradiol. Dia akan masuk ke sel granulosa. Dengan pengaruh FSH, nanti si androgen ini dia akan berubah menjadi estradiol atau estrogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase yang ini ya. Fase ketika si menjadi matang itu disebut sebagai Graafian follicle ya. Jadi nanti si sel granulosa yang berada di sekitar oositnya itu nanti akan membentuk bukit kecil. Nih, bukit ini ya. Bukit kecil nanti ini tuh disebut sebagai cumulus ooporus ya. Dia nanti akan menembus ke si antrum ini, menembus ke antrum, terus nanti si sel granulosa akan mengelilingi zona pellucida. Ini si zona pellucidanya dikelilingi, nah ini disebut namanya corona radiata. Nah, kepentingannya nanti saat terjadi ovulasi, yang keluar tuh adalah yang ini, oosit sama corona radiatanya, segini yang keluar. Gitu. Nah ini ya, ini terjadi proses ovulasi, keluarlah si oosit sama si corona radiatanya. Gitu. Setelah ovulasi, nanti si sel granulosa sama si sel TK-nya ini dia nanti akan membentuk corpus luteum ya. Corpus luteum ini terbentuknya itu distimulasi oleh adanya surge dari LH ya. Apabila si corpus luteum ini dia tidak terjadi fertilisasi, maka dia akan difagosit oleh makrofag, nanti akan terjadi invasi oleh fibroblast, nanti dia akan terbentuk jaringan ikat. Ini namanya corpus albicans. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman? Oke. Sip. Ini sekilas untuk yang spermatogenesis ya. Jadi tadi kan si gametogenesis itu dia dari si primordial germ cell-nya menjadi gamet. Gamet tuh nanti kan ada yang cowok ada yang cewek ya. Tadi oogenesis, sekarang spermatogenesisnya. Kalau spermatogenesis mulai dari spermatogonia ya, 2N. Nanti dia melalui proses mitosis. Proses mitosis menjadi terbentuk primary spermatosit. Kalau mitosis tadi sama ya, jadi antara si daughter cell sama induk selnya sama si jumlah kromosomnya. Terus selanjutnya dia melalui proses meiosis yang pertama. Meiosis yang pertama dia terbentuk 2 haploid ya, 2 haploid sel namanya secondary spermatocyte. Terus dia melalui meiosis yang kedua terbentuklah 4 haploid sel. Ini semuanya setengah dari kromosom induk selnya ya, namanya spermatid. Terus nanti si spermatid ini melalui pematangan yang disebut sebagai spermiogenesis, terbentuklah si spermatozoa atau sel sperma. Ya, oke, itu sekilas saja untuk yang spermatogenesis. Selanjutnya kita masuk ke fertilisasi ya. Fertilisasi ini terjadi di ampula ya. Di ampula dari tuba ovarium, lebih tepatnya itu di sepertiga yang atas, jadi sepertiga upper dari bagian ampulanya. Kalau misalnya si oosit sekunder yang tadi keluar tidak dibuahi, tidak terjadi fertilisasi, maka nanti dia akan disintegrasi dan dia akan difagosit. Gitu. Nah, ini untuk proses fertilisasinya ya, gimana caranya
si sperma bisa sampai bertemu dengan ovum. Jadi si sperma ini pertama harus melalui yang namanya kapasitasi. Kapasitasi itu adalah proses penghilangan dari ini itu ada glikoprotein, ada kolesterol, ada materi-materi lain yang harus dihilangkan agar lebih cepat pergerakan dari si sperma itu. Nah, inilah namanya proses kapasitasi. Jadi kapasitasi itu adalah penghilangan glikoprotein sehingga hanya ada modified glikoprotein yang menempel pada kepala dari sperma, ya. Dan ini nanti efeknya akan meningkatkan motilitas dari si sperma itu. Gitu. Udah dia melalui proses kapasitasi, terus nanti dia akan bergerak akan menempel di reseptor yang ada di zona pellucida, ya. Tadi zona pellucida dari si ovum, ya. Zona pellucida nempelnya itu dia namanya reseptornya ini ZP3, ya. Jadi nanti ketika terjadi attachment, ketika terjadi penempelan nih sperma ke si reseptor yang ada di zona pellucida itu, akan terjadilah influx atau masuknya si Ca, ya, Ca2+ dari luar akan masuk sehingga akan merangsang namanya acrosomal reaction. Acrosomal reaction ini adalah nanti si kepala dari sperma ini dia akan rilis yang namanya akrosin sama tripsin, ya. Akrosin sama tripsin ini fungsinya adalah untuk menghancurkan si zona pellucida. Jadi nanti dia akan bolong-bolong sehingga memungkinkan masuk si spermanya. Nanti dia akan menempel di ada lagi reseptor ini si nuklear membrannya, ya. Nanti dia akan menempel ada di beta subunit sama alpha subunit. Nanti dia ketika berikatan dengan beta subunit, nanti dia akan terbentuk pore, ya, pore yang memungkinkan dia untuk masuk, karena akan seketika menempel dengan si beta subunit ini akan terjadi influx atau masuknya dari natrium. Influx dari natrium ini memungkinkan terbuka tuh si jalurnya, dan juga si nuklear membran ini charge-nya jadi lebih positif. Fungsinya apa? Ini adalah agar ketika sudah ada sperma yang masuk nih, ada sperma yang masuk, agar tidak terjadi yang namanya polispermi. Jadi agar tidak bisa, ya, Karina. Dok, mungkin boleh diulang sampai ke yang itu nggak tadi, yang dia rilis dari si aeroksin sama tripsin, agak los gitu selanjutnya. Tadi sampai, jadi ketika dia sudah nempel ke ZP3 reseptor yang ada di zona pellucida, nanti akan terjadi influx dari Ca2+, ya, kalsium, sehingga akan menghasilkan yang namanya acrosomal reaction. Jadi ini akan rilis materi yang disebut sebagai akrosin sama tripsin. Ini tuh sejenis protease, ya. Protease itu dia fungsinya adalah untuk degradasi dari si zona pellucidanya, jadi bolong-bolong sehingga memungkinkan untuk masuk. Saat masuk ke sini masih ada beberapa yang bisa masuk ke zona pellucida ini, bisa masuk lagi, bolong masuk lagi di sperma. Ketika dia udah berhasil masuk, terus nanti dia akan nempel ke ada 2 unit, ada beta unit sama alpha unit di si nuklear membran ini. Nah, kalau si kepala dari sperma ini nempel di beta subunit, nanti dia akan menyebabkan influx dari Na+. Influx dari Na+ ini dia akan mengaktifasi, menyebabkan pembukaan dari saluran yang bisa masuk nih si sperma ini. Sperma berhasil masuk, ada satu aja yang berhasil masuk, nanti dia akan menyebabkan aktivasi dari si alpha subunit sehingga mencegah terjadi
polispermi. Ini namanya adalah phase block dari Na+ untuk mencegah polispermi. Jadi ketika udah satu sperma berhasil masuk, dia akan blok. Jadi nanti tuh charge-nya akan positif sehingga tidak ada yang bisa masuk sperma yang lain. Gitu. Jadi cuma boleh satu yang bisa masuk. Gitu ya. Udah dia berhasil masuk nih satu. Ya, ini ceritanya. Berhasil masuk satu, nanti dia akan mengaktifasi si smooth ER, endoplasmic reticulum yang halus untuk mengeluarkan Ca2+, ya, mengeluarkan Ca2+. Ca2+ ini dia akan mengaktifasi sama protein untuk ya, Karin? Dok, tadi kan kalau yang alfa itu kan dia buat ngebuka saluran sperma bisa masuk. Kalau yang beta, kalau yang alfa dia kerjanya ngapain? Kalau yang alfa tuh dia untuk supaya charge-nya tuh jadi positif, memungkinkan namanya itu fast block si channel-nya, jadi ketutup, channel-channel semuanya ketutup supaya tidak ada yang boleh masuk lagi, mencegah polispermi. Itu namanya fast block untuk mencegah polispermi yang pertama ya. Jadi untuk mencegah polispermi itu ada dua, ada yang fast block sama slow block. Kalau fast block itu yang berperan itu adalah Na+ natrium, kalau slow block itu yang berperannya si Ca2+. Kalau si fast block itu dia kenapa cepat, itu dia hanya berkaitannya sama perubahan si charge-nya aja. Si charge-nya jadi positif sehingga dia nggak akan bisa masuk gitu si spermanya. Jadi ketutup semua nanti si channel-channel yang memungkinkan si spermanya masuk. Tapi kalau yang slow block ini, dia si Ca2+ ini dia mengaktifkan dulu namanya lisosom ya. Lisosom ini dia nanti akan menghancurkan si zona pelisuda ini. Hancur, udah nggak ada yang bisa, hancur nih si ZP3-nya, nggak ada lagi yang bisa nempel gitu. Oke. Gitu ya, itu jadi ada untuk ngeblok polispermi itu ada dua ya, ada yang fast block sama yang slow block. Tadi yang slow block itu lewat namanya lisosom ya. Lisosom ini nanti akan dikeluarkan nih, akan hancur itu si zona pelisudanya, nanti dia akan hancur. Jadi si ZP3-nya semua hancur. Jadi nggak akan ada lagi sperma yang bisa nempel. Dok, Gitu. Jadi si phase itu kan terjadi dulu waktu dia nutup channel. Baru abis itu nanti dia bakalan hancur dengan mekanisme si slow block-nya gitu. Oke, jadi pasti si dua mekanisme ini tuh terjadi ya, nggak cuma kayak salah satu doang. Benar. Oke. Kalau tadi smooth ER itu apa ya? Endoplasmic reticulum yang halus. Kan endoplasmic reticulum ada yang kasar sama yang halus ya. Nah, itu buat apa? Itu tuh dia nanti akan mengeluarkan Ca2+ dari, jadi si Ca2+ emang banyaknya di endoplasmic reticulum. Nanti dia akan keluar, nanti Ca2+ yang efflux yang keluar itu nanti dia akan mengaktifasi si lisosom. Jadi nanti si lisosomnya akan menghancurkan si menghasilkan zona pelusida. Oh, itu tuh disebutnya slow block aja. Yes. Oke, sip. Oke, sip ya. Jadi udah nggak akan ada lagi sperma yang masuk karena sudah terblok ya. Nanti ini si satu sperma ini nanti dia akan bertemu, tapi sebelum bertemu nanti akan dilanjutkan si meiosis 2. Tadi kan sebelum terjadi fertilisasi si oosit ini dia berada di metafase, berhenti di metafase 2 ya. Ingat kan? Nah, berhenti dia di metafase 2. Saat dia udah fertilisasi, baru dia melanjutkan si meosisnya. Baru meosisnya tamat, baru fase meosisnya selesai ketika terjadi fertilisasi. Kalau nggak terjadi fertilisasi, dia tetap aja di rest di metafase 2. Gitu. Jadi nanti akan dilanjutkan tuh, diselesaikan si meiosis 2-nya, jadi dihasilkanlah yang sel gamet yang perempuan. Nah, bersatulah nanti yang perempuan sama yang laki-laki ya, yang
antara cowok sama cewek bergabung, itulah nanti dihasilkan namanya zigot, gitu ya. Nah itu proses fertilisasi. Setelah itu si zigot adalah si ovum yang sudah terfertilisasi ya, terbentuk zigot. Nanti zigot ini dia akan terbelah si selnya, ya, namanya cleavage. Cleavage itu adalah pembelahan sel tanpa adanya cell growth, tanpa ada pertumbuhan sel. Itu namanya cleavage. Jadi nanti dia akan membagi dia dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16. Ada yang berhenti sampai 16, ada yang dari 16 ke 32 lagi. Nah, ketika udah sampai 16 sampai 32 ini namanya jadi morula. Ya, ini si morula. Nih. Ya, morula itu adalah sekitar 3 sampai 4 hari setelah fertilisasi. Ya. Si morula. Terus nanti si morula ini hari ke 4-an dia nanti akan masuk ke uterus. Nanti dia akan terjadi proses yang namanya blastulation. Blastulation itu adalah proses diferensiasi. Jadi saat morula kan dia selnya gini ya, pack gitu. Tapi kalau udah jadi blastokis, nanti dia si selnya tuh akan ngumpul aja di satu sisi. Nih. Ya, nanti inilah ada namanya inner cell. Ini inner cell mass. Nanti dia ini sekeliling-kelilingnya disebut sebagai tropoblast. Si inner cell mass ini dia akan berkembang menjadi embryoblast yang akan menjadi embrio. Kalau yang di pinggir, yang di luarnya ini tropoblast, dia akan menjadi plasenta. Gitu. Oke, lanjut. Oh ya. Tadi yang cleavage itu kan dia pembelahan sel tanpa adanya apa? Pertumbuhan sel. Oke. Jadi dia membelah aja dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Nah, dari 16 ada yang ke 32, ada yang udah 16 aja. Pokoknya yang 16 sama 32 itu namanya morula. Nah, terus nanti si morula ini kan ini selnya masih pack ya. Pack. Nah, udah nanti selanjutnya dia akan diferensiasi sehingga dia akan hanya ngumpul di satu sisi aja. Nah, ini namanya udah masuk ke blastokis. Proses pembentukan jadi blastokis itu namanya blastulation. Ya, nanti dia ada yang inner cell mass ini. Sama nanti si yang di luarnya ini namanya tropoblast. Kalau inner cell mass nanti akan menjadi embryoblast. Nah, embryoblast ini akan menjadi embrio. Kalau yang tropoblast ini nanti dia akan menjadi plasenta. Oke. Sip ya. Oke, selanjutnya ini proses implantasi. Proses implantasi itu ketika si blastokis tadi dia benar-benar masuk nyampe ke endometrial stroma. Endometrial stroma itu di bagian endometrium, lebih tepatnya di ini ya, desi 2 fungsionalis. Udah disinggung sedikit kan ya kemarin pas tutor kah? Lapisan-lapisan dari endometrium. Belum tuh, karena belum masuk ke histologi kita. Oh, belum. Oke. Besok ya. Ini ya, jadi yang bagian nanti yang akan dimasukkan si blastokis itu adalah di bagian desi 2 fungsionalis dari endometrium. Ya, dia mulai pada hari ke-6 sampai 8. Hari ke-6 sampai 8, terus nanti ada 12, 14, 8 weeks itu tuh setelah fertilisasi ya. Dihitungnya itu setelah fertilisasi. Jadi implantasi itu mulai setelah 6 sampai 8 hari setelah fertilisasi. Selesai pada hari ke-12 sampai 14 atau minggu kedua. Nah, jadi si tropoblast, tadi tropoblast yang di luar ya. Ini tropoblast, yang ini si inner cell mass-nya.
Nanti kita bahas untuk inner cell mass di selanjutnya ya, untuk yang embryoblastnya. Sekarang kita ngomong untuk yang penempelan itu yang berperan si bagian tropoblast. Jadi si tropoblast ini dia ada yang namanya mikrofili ya. Si mikrofili dari tropoblast ini dia akan nempel ke, jadi di DESI2 fungsionalis itu ada reseptor namanya pinopods ya, pinopods. Nah, si pinopods jadi dia memungkinkan untuk menempel, tapi menempelnya itu masih loose, jadi masih kurang kuat. Nah, ketika dia udah nempel tapi masih loose, jadi belum kuat, nanti itu dia akan merangsang pengeluaran yang namanya si kemokin ya. Pengeluaran si kemokin ini nanti dia akan menyebabkan jadi nanti bagian dari si tropoblast ini dia ada si mikrofili sama satu lagi ada protein integrin ya. Protein integrin ini nanti dia akan menempel ke selektin dan kolagen punyanya si DESI2 fungsionalis juga. Itu jadi dia harus nempel loose dulu, nanti akan keluar si kemokin, baru nanti si integrinnya bisa nempel ke bagian selektin sama kolagen yang ada di DESI2 fungsionalis. Barulah itu si kekuatan penempelannya baru kuat. Gitu. Jadi ini proses pertama dari implantasi, nempel dulu ya. Nempel dia ke DESI2 fungsionalis. Oke, udah dia pinopods itu di DESI2 fungsionalis. Yes, di DESI2 fungsionalis. Gitu. Udah nempel ya. Hari ke-8 dia nanti akan terjadi diferensiasi. Tadi kan ada tropoblast ya. Tropoblast ini nanti dia akan berdiferensiasi menjadi inner layer sama outer layer. Ini inner layer cytotrophoblast, ini outer layer syncytiotrophoblast ya. Si cytotrophoblast ini merupakan sel yang dia bisa berproliferasi. Kalau yang syncytiotrophoblast dia nggak bisa berproliferasi yang ini ya. Fungsinya si syncytiotrophoblast ini dia untuk invasi. Dia memungkinkan untuk invasi karena dia bisa menghasilkan yang namanya enzim hidrolitik ya. Dia bisa menghancurkan stroma itu ini ya, endometrium, bagian dari si endometrium. Dia bisa menghancurkan ke sini karena dia menghasilkan si enzim hidrolitik itu, si syncytiotrophoblast. Selain itu, pada minggu-minggu awal setelah fertilisasi, si syncytiotrophoblast ini fungsinya adalah untuk menghasilkan HCG. HCG ini fungsinya adalah untuk mempertahankan korpus luteum agar si korpus luteum ini dia bisa menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin ini adalah fungsinya untuk mempertahankan kehamilan ya. Jadi nanti dia akan menyebabkan si pembuluh darahnya makin bertambah, makin elongasi, si uterine gland-nya ini dia makin membesar, gelembung-gelembung. Kalau misalnya nggak ada prostaglandin, dia ciut si uterine gland ini. Fungsinya adalah untuk memprovide nutrisi dari si endometrium itu dan mencegah agar tidak luruh untuk mempertahankan kehamilan. Gitu. Makanya kenapa pada fase-fase awal kehamilan yang bisa dicek itu adalah si beta HCG, karena beta HCG pada fase awal kehamilan banyak dikeluarkan oleh syncytiotrophoblast. Gitu. Itu yang bagian tropoblast. Jadi tropoblast nanti akan berdiferensiasi menjadi dua, cytotrophoblast dia yang berproliferasi sama syncytiotrophoblast. Kalau syncytiotrophoblast ini dia fungsinya dalam invasi ya, atau invaginasi. Nah, satu lagi tadi kan ada tropoblast sama ada satu lagi adalah si embryoblast ya. Embryoblastnya ada 2 layer. Ada epiblast ini yang biru. Gak usah main gender ya.
epiblast, sama satu lagi hipoblast yang kuning. Ya, si epiblast ini dia terdiri dari sel kolumnar. Kalau si hipoblast itu selnya sel kuboidal. Gitu. Bedanya kalau si epiblast ini dia melapisnya adalah melapisi amniotic cavity. Jadi ada dua kavitas ya yang terbentuk, yaitu amniotic cavity sama satu lagi blastocystis cavity. Ya ini, blastocystis cavity. Ya, kalau amniotic cavity dia dilapisinya oleh epiblast, kalau blastocystis cavity dia dilapisinya oleh hipoblast. Ada bagian dari epiblast yang dia menempel ke sitotoproblast, itu khusus namanya amnioblast gitu. Jadi si amnioblast sama si amnioblast sama epiblast nanti dia akan melining yang namanya amniotic cavity gitu. Itu ya pada hari ke-8. Hari ke-8 itu diferensiasi tropoblast menjadi sitotoproblast dan sinsitiotropoblast. Terus yang tadi embryoblast itu terbagi menjadi dua, ada epiblast sama hipoblast. Itu terjadi pada hari ke-8 setelah fertilisasi. Selanjutnya hari ke-9 setelah fertilisasi ini mulai terbentuk di si sinsitiotropoblast. Ini kan sebelumnya sinsitiotropoblastnya belum ada vakuola ya. Pada hari ke-9 muncullah baru si vakuol. Nah, vakuola ini tuh dia nanti akan fusi. Ya. Fusi terbentuk yang namanya tropoblastic lacuna. Ya. Terus yang terjadi selanjutnya juga adalah si sel ini tadi yang kuning namanya hipoblast ya. Si hipoblast ini nanti dia akan membentuk sel baru yang dia nanti akan menyusun yang namanya exosoilemic atau Hauser membran ini. Saya bisa telepon ke Satpol PP sekarang loh ya. Usil kalian semua. Hati-hati Pak, penipu. Ini ya. Nih, dia si hipoblast ini hipoblast sama yang ini itu si exosoilemic membran, dia akan melapisi ini exosoilemic cavity atau primitive yolk sac. Tadi kan hari ke-8 belum terbentuk ya. Kalau hari ke-9 udah terbentuk ini si exosoilemic cavity atau primitive yolk sac. Gitu. Itu yang terjadi pada hari ke-9. Oke, selanjutnya pada hari ke-12 sampai ke-14 ini selesailah fase implantasi ya. Sampai minggu kedua itu selesai proses implantasi, yaitu ketika si blastokisnya udah benar-benar masuk dan menempel, udah sampai ke endometrial stroma gitu ya. Oke, jadi yang terjadi pada hari ke-12 sampai 14 ini nanti akan terbentuk yang namanya ini maternal sinusoid ya. Maternal sinusoid jadi si pembuluh darah maternal dia berhasil invaginasi nyampe masuk ke lapisan si sinsitiotropoblast nih, masuk ke si hijau-hijau ini. Hijau ini kan si sinsitiotropoblast ya. Jadi nanti si bagian pembuluh darah maternal itu dia akan nembus si sinsitiotropoblast disebut sebagai maternal sinusoid ya, atau ini disebut sebagai uteroplacental circulation itu. Jadi terhubunglah antara mulai terbentuk uteroplacental circulation. Jadi hubungan antara pembuluh darah maternal sama pembuluh darah plasental gitu. Terus yang selanjutnya terjadi pada hari ke-14 ini adalah terbentuk ini si extra embryonic mesoderm ya. Nih sebelumnya coba lihat lagi. Sebelumnya belum ada ya si extra embryonic mesoderm. Belum ada. Ya, ini yang ini. Jadi extra embryonic mesoderm itu ada yang somatik, sama satu lagi ada yang splenic.
Kalau yang somatik ini sini, somatik tuh dia melapisi atau liningnya yang ini, yang sitotoproblas, ini lining sitotoproblas, sama satu lagi dia akan melining si amniotic cavity ini. Dek, Ini tuh siapa yang ini? somatik. Thomas. Nih, Satu lagi Thomas. splanik Kalau yang ini. Siapa yang ini? Pas splanik dia melapisinya ini, Kalau yang ini siapa ini? si melapisinya dia si Kalau yang primitif ini siapa yolk sac yang ini? gitu. Tobi. Terus Yang nanti belakangnya Tobi di siapa? antaranya akan terbentuk kavitas-kavitas nih. Ini namanya extra embryonic cavity. Yang belakangnya Tobi siapa? Rubber. Itu yang baru ya, pada hari ke-12 sampai 14. Jadi nanti terbentuk uteroplacental circulation. Yang baru itu terbentuk ini si extra embryonic mesoderm, ada dua bagian, ada yang splanik, ada yang somatik. Kalau somatik dia ngelapisinya si bagian si sitotrophoblas sama si amniotic cavity, tapi kalau misalnya yang splanik yang di dalam itu melapisinya si primitive yolk sac. Dia tinggal di rumah secakep ini kan guys, apalagi rumah ini tuh dijual full furnish plus Itu elektronik. itu sampai hari ke-14. Terus hari ke-13 12 sampai 14 plus nanti di antara 12-14 itu akan terbentuk namanya primary villi ya. Jadi si sel sitotrophoblas ini ya, si sitotrophoblas ini dia nanti akan proliferasi dan dia akan penetrasi ke bagian syncytiotrophoblas. Ini namanya tadi ya maternal sinusoid. Ini si sitotoproblasnya ini dia akan proliferasi dan invaginasi. Ini invaginasi ke bagian yang hijau tua tuh syncytiotrophoblas, yang hijau muda sitotoropoblas ya. Jadi nanti dia akan invaginasi ke syncytiotrophoblas, dilapisi oleh syncytium, membentuk ini namanya primary villi ini. Itu namanya primary villi. Terus yang terjadi lagi juga adalah si hipoblas ya, ini si hipoblas. Yang kuning hipoblas, yang biru epiblas. Hipoblas ini nanti dia akan membentuk sel baru, terus nanti dia akan migrasi tuh sini. Nanti dia akan membentuk yang namanya secondary yolk sac atau definitive yolk sac. Gitu. Nah, terus nanti kavitasnya dia udah nggak ada kayak sebelumnya kan kayak satu-satu gitu tuh si kavitasnya. Kavitas. Nanti dia akan bergabung jadi satu. Ada dua pengamen cowok yang mau masuk Ya, ke kita. namanya ini extra embryonic cavity. Mereka tuh berusaha buat membuka Gitu. kuncinya. Terus yang tadi kan extra embryonic mesoderm ada yang somatik sama splanik ya. Di splaniknya hilang, yang sisa hanya extra embryonic yang somatik aja. Nah, tapi namanya jadi ganti. Namanya yaitu chorionic plate. Nah, ini nanti yang menjadi bagian dari placenta. Tapi tenang, Gitu. kuncinya Ini alasan Jadi kenapa intinya cewek pada, nggak boleh lebih sayang daripada eh, cowoknya. Lo minggu perhatiin deh, ketika kedua cowok yang bikin terjadi salah itu ke adalah cewek, ini kayak terus week habis of itu two, biar cowoknya, gampang ingatnya. nggak 2 weeks, maafin week of meskipun two. Yang kesalahannya terjadi Thomas. adalah si tropoblas ini dia akan diferensiasi 80% menjadi sampai dua, yaitu apa? 100% tuh pasti akan dimaafin gitu, mau fatal apapun. Sedangkan kalau misalnya cewek, Aku kesini nggak melihat di TikTok dan makanannya Tropoblas diferensiasi menjadi dua, Kita udah apa sama apa? gue nggak tahu gue salah apa, tapi gue dikasih kelas pagi-pagi di hari Sabtu jam 6. Siapa? Di sini, di situ. I'm okay, I'm fine. Syncytiotrophoblas sama Situ terkubur. Cytotropoblas. Terus rule of two juga embryoblas tadi berdiferensiasi menjadi 2 layer apa aja? Epi sama hipo. Epi sama hipo. Terus si extra embryonic mesoderm ada 2 layer apa aja? Somatik sama splanik. Somatik sama splanik. Terus nanti kavitasnya jadi ada 2, yaitu ini Amniotic fluid. amniotic cavity sama yolk sac. Ya, sip. Oke. Ya, jadi biar ingat si minggu kedua itu ingatnya rule of two.
week of 2-nya ada 4 ya. Dok, punten mau nanya. Boleh. Jadi di week kedua itu bayinya bakal masuk yang di cavity mana gitu? Nanti dia berkembangnya dari yang ini, secondary yolk sac, definitive yolk sac. Oke. Sip. Ini si minggu ketiga ya. Ini mulai terbentuk sih. Nanti dari definitive yolk sac. Ya, jadi nanti selanjutnya ini udah beres minggu kedua. Minggu ketiga ini tambahan aja untuk berkaitan sama pembuluh darah sampai ujungnya terbentuk umbilical cord, yaitu pas minggu ketiga yang terjadi adalah terbentuk yang namanya tertiary villi. Jadi tadi kan akhir minggu kedua baru primary ya, terus nanti sampai ke minggu ketiga tuh akan berkembang secondary villi sama tertiary villi ya. Si tertiary villi ini dia adalah dari si invaginasi juga, dari invaginasi bagian yang bagian ekstrembrionik yang somatic mesoderm ya. Jadi nanti dia invaginasi sampai ke syncytiotropoblast dan si cytotrophoblast. Jadi di minggu ketiga ini dia udah kayak nggak bisa jadi udah menyatu gitu antara si syncytiotropoblast sama cytotrophoblastnya gitu ya. Ini yang namanya si tertiary villi gitu. Nih tertiary villi, kelihatan nggak? Ini si tertiary villi-nya ya. Jadi nanti si tertiary villi ini dia akan berhubungan sama chorionic plate sama si namanya connecting stalk ya. Nanti dia akan berhubungan, ini semua dia membentuk hubungan antara si plasenta sama embrio gitu. Nah, akhir minggu keempat udah benar-benar establish atau terbentuk yang namanya ini villus system, karena mulai minggu keempat lah mulai jantung berdetak, jadi sudah mulai terbentuk si sistem villus untuk hubungan aliran darahnya antara plasenta ke embrionya itu. Jadi tambahan di akhir minggu keempat itu adalah si pembuluh darah maternal ini nanti dia akan penetrasi si trophoblast, masuk ke sini, nanti akan terbentuk yang namanya ini, yang merah ini adalah intervillus space ya. Nanti si intervillus space ini dia nanti akan berhubungan sama si chorionic plate, terus dia juga akan berhubungan sama connecting stalk. Nah, inilah semua ini namanya umbilical cord gitu. Itu yang nanti akan mensuplai baik suplai aliran darah termasuk nanti suplai oksigen, suplai nutrisi ke embrionya. Lagi banget datang dari mudik. Itu. Ya, jadi si plasenta tuh ada dua bagian, ada yang ke bagian maternal, ada yang ke bagian fetal. Ya, kalau ke bagian fetal ini, bagian fetus ini terbentuknya dari chorion frondosum atau yang tadi si chorionic plate tadi. Itu bagian si fetalnya. Tapi kalau bagian maternalnya, ya nanti ada si vein sama arterinya. Ini dia yang ada di DC2 basalis. Ya, DC2 basalis ini dia punya arteri sama venanya, itu yang bagian maternalnya. Nah, ini ya fungsi plasenta. Fungsi plasenta itu dia untuk pertukaran gas, terus juga dia pertukaran nutrisi sama elektrolit, juga untuk transmisi antibodi maternal,
sama produksi hormon. Hormon yang bisa diproduksi yaitu HCG, progesteron, sama estrogen. Nanti untuk hormon-hormon nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Gitu. Nanti tuh ada yang bagian maternal sama bagian si fetalnya. Nih, ini bagian maternal, ini si bagian fetalnya. Gitu. Ini tuh terbentuk septa-septa ya. Septa-septa ini namanya kotiledon. Pernah dengar? Kotiledon. Belum. Nah, nanti kalau lahiran plasenta itu ada di kala 3. Yang dicek adalah si bagian kotiledon ini udah lengkap atau enggak, karena dia menempel karena dia bagian dari maternal, kadang-kadang dia suka nempel masih di si global salisnya. Nah, itu nggak boleh tertinggal, karena kalau misalnya tertinggal nanti akan memicu pendarahan postpartum, sama nanti bisa jadi infeksi. Nanti yang dicek itu si kotiledonnya. Nanti dia tuh kayak bisa ketahuan kalau ketinggalan tuh dia jadi bolong dekok gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dok, tadi yang kotiledon itu apa? Kotiledon tuh jadi dia terbentuk kayak sekat-sekat gitu ya, terbentuk sekat-sekat Di maternal surface-nya? Di maternal surface. Kalau nggak ada sekatnya? Enggak, pasti semuanya ada sekat-sekatnya. Itu buat apa, Dok, sekat-sekatnya? Sekat-sekatnya tuh itu dia emang terbentuk sekat-sekat aja. Oke, Dok. Terus apa hubungannya sama infeksi dan pendarahan postpartum? Karena kalau misalnya masih ada yang tertinggal, itu nanti akan terus memicu kontraksi dari uterus. Oke. Jadi nanti akan terus terjadi pendarahan. Nggak paling sering sih. Jadi salah satu penyebab pendarahan postpartum tuh itu ada yang tertinggal tuh dari si kotiledonnya. Jadi harus dicekin nanti saat membantu lahiran yang kala 3. Kala 3 tuh lahirnya plasenta. ICO-nya belum mulai ya? Belum. Kemarin baru history taking doang sih, Dok. Oke. Sip. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Aman? Aman? Oke. Sebelumnya kan lebih membahas di bagian yang trofoblastnya ya. Sekarang lanjut ke week 3. Jadi sampai ke week 3 itu kayak si embryoblast bagian epiblast sama hipoblast itu belum banyak ada yang berubah. Tapi kalau udah mulai ke minggu ketiga barulah jadi perubahan pada epiblast dan hipoblastnya. Itu disebut sebagai gastrulation. Jadi si embryoblast. Si embryoblast. Itu tadi ada apa? Berdiferensiasi jadi apa? Jadi 2 apa tadi? Embryoblast tuh? Epiblast dan hipoblast. Hipoblast. Ini namanya adalah bilaminar disk. Nah, minggu ketiga terjadi yang disebut sebagai gastrulation. Gastrulation itu adalah dari bilaminar disk menjadi trilaminar disk. Terbentuk 3 lapisan. Asalnya 2 lapisan menjadi 3 lapisan. Caranya adalah menjadi di sel epiblast biru ini ada bagian yang menebal. Bagian yang menebal ini namanya primitive strake. Primitive strake ini dia
primitive streak sama nanti di bagian kranialnya, ada juga yang menebal, namanya primitive node. Selanjutnya nanti si sel yang tengah-tengah ini kan menebal dulu ya, menebal dulu, habis menebal, ini semuanya menebal, habis menebal di bagian, jadi di bagian tengahnya akan apoptosis, jadi dekok nanti. Bagian tengahnya itu dia akan apoptosis, ya. Jadi tuh bayangin, jadi kayak mencekuk ke dalam ya. Nah, cekukan itu disebut sebagai primitive groove, sama di cekukan yang di primitive node itu namanya primitive pit. Gitu. Nah, si primitive streak ini dia menghasilkan namanya FGF8. Ya, si FGF8 ini dia akan menyebabkan downgrading itu, jadi harusnya itu ada yang namanya E-cadherin. E-cadherin ini dia yang berfungsi untuk penempelan antara si epiblast ini. Jadi dia nempelnya itu karena si E-cadherin. Tapi dengan adanya pengeluaran si FGF2 ini dia akan downgrade tuh, jadi si ekspresinya jadi lebih rendah sehingga menyebabkan si penempelannya lebih loose gitu, sehingga menyebabkan bisa bermigrasi ke arah si primitive streak ini. Tuh. Mungkin nanti abis ini bisa dilihat di YouTube untuk banyak animasi biar lebih kebayang gitu. Jadi dia setelah terbentuk yang tadi si groove itu, si primitive streak-nya akan menghasilkan si FGF8, sehingga yang asalnya nempel-nempel tuh si antara epiblast, si sel epiblast, dia memungkinkan untuk rada loose si penempelannya. Terus dia juga akan menyebabkan berpindah si sel epiblast ini towards, menuju si primitive groove. Dia berpindah ke sini. Ini ya, istilahnya tuh si sel epiblastnya itu pindah ke si primitive groove itu, terus dia masuk ke dalam si primitive groove itu namanya ini ingression atau invagination ya. Pertama dia menyebabkan terjadinya epithelial mesenchymal transformation. Jadi si sel epiblast tadi yang masuk ke primitive groove dia akan menggantikan ini si hipoblast. Jadi dia gantikan, terbentuklah yang namanya endoderm. Oke. Setelah jadi endoderm, si sel epiblast ini juga nanti akan turun ke bawah dan dia berpindah secara lateral dan juga dia bergerak ke arah si kaudalnya gitu. Jadi nanti dia terbentuk selapis jadinya. Selapis itu namanya mesoderm. Ini yang merah. Hati-hati sama cowok yang ngambekan. Ya, mesoderm. Setelah selesai endoderm dan mesoderm, barulah si epiblastnya itu nanti dia akan berganti namanya jadi ectoderm. Gitu. Jadi pembentukan 3 layer ini semuanya sumbernya berasal dari epiblast. Dan itu nanti si ectoderm, mesoderm, endoderm ini tiap lapisan nanti dia akan membentuk organ yang beda-beda. Gitu. Kalau yang berkaitan sama sistem reproduksi dari mana, itu dari bagi lapis yang mesoderm. Gitu. Kalau embriologi, nanti embriologi terbentuknya organ reproduktif besok ya. Ini mah untuk organogenesis secara generalnya gimana terbentuk 3 layer itu. Nanti 3 layer itu masing-masing layer membentuk apa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Dari proses gastrulation? Dok, nanti si layer itu yang kayak bikin si organ-organ kan ya?
Yang mana? Si 3 layer itu yang Yes, atau mesoderm. benar. Kalau Terbentuk. misalkan yang si reproduksi sendiri dia kebanyakan di mana? Yang mana? Kalau dari organ reproduksi sendiri dia kebanyakan di Mesoderm. Oh, mesoderm. Oke. Ini ya untuk bagian organ-organnya ya. Jadi si ectoderm ini dia membentuknya membentuk kulit, terus dia membentuk central nervous system, sama dia membentuk bagian adrenal yang bagian medulanya. Gitu. Kalau si mesoderm ini dia membentuk sel jantung, sel skeletal, terus ginjal, terus sel-sel darah, terus ini smooth muscle yang ada di saluran pencernaan sama ini sistem reproduktifnya. Kalau yang endoderm dia membentuknya sel paru, sel kelenjar, salah satunya tiroid sama sistem pencernaan. Itu lebih pas tepatnya yang sel pankreas. Yang berkaitan dengan isi yang reproduktif itu banyaknya dari mesoderm. Ada yang mau tanyakan dari awal sampai akhir? Aman kan ya? Rada-rada gitu, embriologi teh. Tapi kalian masih ada ini nggak? Apa sih? Kalau lihat ke kadaver masih ada kan ya? Masih dok kalau lab anatomi. Lab anatomi masih ya. Itu embriologi jadinya ada kuliah tersendiri kah atau tetap jadi sama tutor aja? Tutor sih dok. Tutor ya. Kalian nggak ada lecture kah? Itu kalau lecture gitu lebih ke sekar dok, apa namanya, seminar pakar. Tapi kalau tutor kayak presentasinya gitu, kayak PPT-nya kita yang nyiapin dok. Tapi nggak jadi kasus, maksudnya setiap pertemuan tuh belum tentu membahas kasus ya, tergantung aja dari tutornya mau bahas apa gitu ya. Iya bener dok. Kalau dulu emang dosennya nyiapin PPT gitu dok. Enggak, jadi kalau kita tuh kasus, jadi satu kasus tuh paling sering 4 pertemuan. Nah 4 pertemuan itu, pertemuan pertama ngebahas kasusnya sampai ngeluarin apa aja yang harus kita pelajarin. Terus nanti pertemuan selanjutnya baru presentasi gitu. Jadi kita yang harus mikir sendiri kita harus mau belajar apa, terus nanti kita presentasiin, dibagi-bagi gitu loh. Ada bagian yang bahas anatomi, histologi, fisiologi, sama clinical science-nya. Tapi trigger case, jadi harus dikaitkan si pelajaran anatomi, histofisiologinya sama kasus. Oh jadi anatomi, fisiologi, histonya per kasus gitu dok? Per kasus. Kalau kalian kayak sama dokternya bahas ini, presentasi ini gitu ya? Iya dok, kayak gitu. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Dok, kalau dibahas ulang tentangnya siklus ovarium boleh nggak? Siklus ovarium. Yang oogenesis atau yang pematangan folikel? Yang slide 11. Oh ini, oke. Pematangan folikel ya? Oke, jadi iya. Pematangan folikel ini, siklus di ovarium tuh ada fase folikular sama fase luteal. Fase folikular itu pematangan si folikelnya sehingga menghasilkan yang namanya Graafian folikel atau folikel yang sudah matur. Fase luteal itu dia fase terbentuknya si corpus luteum. Untuk fase folikular pertama itu dari primordial folikel. Tadi primordial folikel itu ketika before birth until seseorang itu sampai ke puberti ya. Kalau si primordial folikel ini dia hanya si oositnya aja dilapisi sama satu lapis sel granulosa ya. Setelah itu nanti dia akan sel granulosanya akan terus berproliferasi,
jadi banyak tuh lapisannya, si sel granulosanya, dan ada namanya zona pelusida. Zona pelusida ini dia antara si sel granulosa sama si oosit ini yang bilang. Ini namanya zona pelusida. Zona pelusida itu yang tadi ya, kepentingannya dia punya di situ ada reseptor ZP3, kepentingannya untuk nempelnya si sperma. Gitu. Di primary follicle ini dia sel granulosanya udah semakin berproliferasi, jadi semakin layernya nggak cuma satu gitu. Terus ada namanya sel TK. Sel TK ini sebenarnya dari sel stroma ya di sekitarnya ini. Nanti dia akan membentuk yang namanya TK sel. Sel TK itu ada yang TK eksterna sama yang TK interna. Ya, TK eksterna itu dia fibroblast sama otot polos. Kalau TK interna yang tadi dia yang bisa menghasilkan hormon. Terus selanjutnya lanjut terbentuk namanya ruangan-ruangan ya. Ruangan-ruangan ini dia tuh terbentuk isinya follicular fluid. Ini dia awalnya kayak si ruangan antrum-antrum ini tuh dia masih kayak misah-misah gitu. Nanti selanjutnya dia akan bersatu jadi satu kesatuan antrum. Itulah namanya si folikelnya namanya antral folikel. Ya, antral folikel karena ada si antrum ini. Ada apa aja sih di GATF 2023? Nah, ini adalah opening seremoninya. Ini seru banget. Terus juga ada pembukaan. Selanjutnya si antrum ini udah jadi satu kesatuan ya. Terus selanjutnya terbentuk yang namanya ini si cumulus oophorus sama corona radiata. Ya. Si cumulus oophorus itu adalah karena si sel granulosa yang dia ada di sekitar oositnya itu akan membentuk bukit kecil. Ini si bukit kecil ini namanya cumulus oophorus. Gitu. Kalau corona radiata itu dia yang mengelilingi si zona pelusida. Itu nanti yang saat terjadi proses ovulasi yang keluar tuh ini, ya, yang keluar segini, ya, ada oositnya dikelilingi zona pelusida, terus di sekitarnya itu namanya corona radiata. Gitu. Kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi, maka nanti si ovum itu akan terdegradasi atau dia akan difagositosis ya. Jadi dari corpus luteum akan terbentuklah jaringan ikat gitu menjadi si corpus albicans. Dan di dalamnya terdapat banyak wanita dengan berbagai tipe yang bisa kalian pilih. Dok, kalau yang slide sebelum ini tuh intinya dia pathway apa? Yang mana? Ini? Ya. Oh, ini tuh untuk ngasih tahu di sel TK sama sel granulosa dia terjadi sintesis hormon apa. Oke, makasih dok. Nanti ini akan lebih detailnya berpengaruh sama siklus menstruasi. Jadi pengaruh LH itu dia pengaruhnya ke sel TK sehingga memungkinkan perubahan dari kolesterol menjadi DHEA atau dehydroandrostenedione. Nah, setelah itu si DHEA itu di sel TK nggak bisa berubah menjadi estrogen, tapi dia membutuhkan FSH yang adanya yang bisa ada reseptornya tuh di sel granulosa, baru dia bisa berubah menjadi estrogen. Gitu. Ya, ada lagi? Jelas? Jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau yang ini dok, yang di slide 21. Nah, itu kan dia nanti ada si protein integrin, dia nyambung sama selektin sama kolagen. Itu dia nyambungnya di ini juga, di yang si DESI2 apa itu namanya? DESI2 fungsionalis. Itu juga. Iya, jadi implantasi itu adalah ketika si blastokis ini ya, si blastokis ini dia nempel ke bagian DESI2 fungsionalis. Ya, bisa nempelnya itu karena ada bersatunya mikrofili punyanya tropoblast dengan pinopodsnya punya DESI2 fungsionalis sama bersatunya antara si protein integrin yang punyanya tropoblast sama selektin sama kolagen punyanya DESI2 fungsionalis.
Aku bingungnya ini kayak kan dia mikrofili terus nyambung ke desi 2 si fungsionalis tadi. Terus kok dia tiba-tiba kayak bisa nyambung lagi ke desionalis itu? Ini tuh ketika dia udah berhasil nempel antara si mikrofili sama pinopodnya itu, nanti dia si tropoblasnya akan mengeluarkan kemokin. Kemokin ini dia akan memungkinkan penempelan dari integrin ke selektin sama kolagen yang ada di desi 2 fungsionalis. Jadi di desi 2 fungsionalis itu ada selektin, ada kolagen, ada pinopod. Oh, oke. Jelas? Jelas. Dari aku udah sih, Dok, kayaknya.